Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema keindahan berkat persekutuan. Keindahan berkat persekutuan. Kita membaca dari Mazmur 133 ayat 1-3. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Keindahan berkat persekutuan. Mazmur ini merupakan sebuah mazmur ziarah yang dinyanyikan pada saat bangsa Israel pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Sekaligus mereka diingatkan akan pentingnya persekutuan, bahwa itu merupakan kehendak Tuhan. Sekaligus juga diingatkan akan berkat yang dihasilkan oleh persekutuan tersebut, baik bagi pribadi maupun keluarga, maupun sebagai bangsa secara keseluruhan. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kita. Pada saat kita pergi beribadah, pada saat kita berdoa, pada saat kita bersekutu, kita pun juga selalu diingatkan untuk melihat, mementingkan persekutuan, mementingkan nilai persekutuan yang sungguh-sungguh indah dan membawa berkat yang luar biasa, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh menunjukkan keinginan akan persekutuan kebersamaan dengan orang lain, baik sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, tapi juga dalam kehidupan dunia secara keseluruhan. Karena persekutuan inilah yang merupakan kehendak Tuhan dari awalnya. Tuhan dari awal menciptakan manusia agar manusia hidup dalam persekutuan yang indah, di mana mereka saling menopang, saling menguatkan, saling menolong. Dari persekutuan tersebut juga dapat lahir hasil-hasil berkat yang luar biasa, damai sejahtera bagi kehidupan secara keseluruhan. Sungguh luar biasa. Dalam teks ini ada 4 bagian yang penting yang dapat kita lihat di sini. Ada 4 bagian. Maka bagian yang pertama adalah persekutuan yang baik dan indah. Persekutuan yang baik dan indah di ayat 1. Hine matov humanayim shewet achim gam yahad. Lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Inilah rencana Tuhan. Tuhan ingin agar ada persekutuan, karena persekutuan itulah dasar, landasan bagi berkat dalam segala aspek kehidupan sehari-hari kita. Ini berlaku bagi semua orang, orang percaya, dan juga semua orang di dunia ini. Kalau kita lihat baik-baik teks ini, maka ayat ini sangat jelas menekankan pertama-tama adalah alangkah baiknya, bicara mengenai kebaikan yang dihasilkan oleh persekutuan, yang merupakan rencana dan juga merupakan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan, merupakan kewajiban bagi kita, keharusan bagi kita untuk mengusahakan, mengupayakan kesatuan. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai manusia ciptaannya, yang sekaligus juga kita merefleksikan, menggambarkan Allah yang juga hidup dalam persekutuan yang kekal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam satu kesatuan, persekutuan yang indah, yang luar biasa. Dan persekutuan itulah yang juga harus kita cerminkan dalam kehidupan kita. Maka persekutuan menggambarkan kebaikan Tuhan sendiri. Itulah yang Tuhan inginkan, yang merupakan kewajiban, keharusan bagi kita, dan sekaligus juga membawa keindahan, indahnya, merupakan kesukaan bagi kita. Itulah yang Tuhan berikan, kesukaan sebagai hasil daripada persekutuan kita. Ada kesukaan, itu yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mengupayakan kesatuan. Maka bagi kita sangat penting sungguh-sungguh mengupayakan kebersamaan, kesatuan dalam pelayanan kita, dalam kerohanian kita, dalam kepedulian kita terhadap orang lain, dalam kebersamaan, saling mendukung, saling memberikan semangat, kekuatan kepada orang lain, tanpa memandang suku, ras, dan golongan, asal-usul, juga posisi jabatan, status ekonomi. Kita sungguh-sungguh dipanggil untuk hidup dalam satu persekutuan yang indah, karena hanya di sanalah akan ada berkat yang kemudian dia rasakan oleh semua dan bukan hanya sekelompok orang saja.
Dan luar biasa juga adalah bahwa landasan daripada persekutuan ini, yaitu kebaikan, berasal dari Tuhan sendiri. Kalau kita lihat dalam Mazmur-Mazmur sekemudiannya, jelas sekali bahwa Tuhanlah yang baik, Dialah yang indah, dan Dialah yang melandasi persekutuan tersebut. Kita baca misalnya Mazmur 135 ayatnya yang ketiga, dikatakan di situ, "Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah." Pada saat kita sungguh-sungguh melandaskan hidup kita kepada Tuhan, berorientasi kepada Tuhan, kita memuji Dia, bernyanyi bagi Dia, keindahan namanya, kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, kita orientasi pada kebaikan Tuhan, maka itu kemudian akan membawa hasil, sehingga kebaikan Tuhan juga akan dapat dirasakan dalam persekutuan orang percaya dan juga dalam dunia secara keseluruhan. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh katakan, Tuhan, kita mau menghidupi suatu persekutuan yang baik, yang berlandaskan pada kebaikan Tuhan, nilai-nilai Tuhan, norma-norma Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan sekaligus kita akan merasakan keindahan, kesukaan, sukacita yang luar biasa sebagai hasil daripada kebaikan persekutuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua di sini adalah persekutuan yang mengharumkan. Persekutuan yang mengharumkan, ayat 2. Ini merupakan hasil daripada persekutuan yang indah, yang baik, yang Tuhan berikan, di mana ada kesungguhan, ada kemauan bagi kita mau mengupayakan kesatuan, kebersamaan bersama-sama, meninggalkan segala perbedaan yang ada. Maka hasil daripada persekutuan adalah persekutuan itu bersifat mengharumkan. Artinya persekutuan tersebut dari orang-orang percaya, para pengikut Yesus, akan menjadi hal yang mengharumkan, akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang lain, sekaligus daya pikat yang luar biasa. Sama seperti sebuah parfum yang berkualitas, yang digambarkan di sini, gambaran bagaimana minyak sebagai gambaran daripada parfum yang luar biasa yang dipakai sebagai pengurapan. Kita baca dalam Keluaran pasal 29 ayat 7, Keluaran pasal 29 ayat 7, dikatakan di sana, "Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia." Maka gambaran minyak di sini adalah gambaran minyak urapan sebagai gambaran keharuman yang luar biasa sebagai hasil daripada persekutuan yang indah, dan sekaligus merupakan kehendak Tuhan bahwa Tuhan ada dalam persekutuan yang baik dan yang indah. Sekali lagi, maka persekutuan akan membawa bau yang harum. Dia akan menarik orang lain dan akan memikat orang lain. Itulah persekutuan yang indah dan yang baik. Itu juga sebabnya mengapa kemudian Yesus katakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Yesus mengatakan di situ, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Maka tanda kasih, tanda kepedulian akan menjadi kebersamaan, akan menjadi bau yang harum, ciri khas daripada orang percaya, para murid Yesus. Maka kita dipanggil bersama-sama untuk sungguh-sungguh menghidupi persekutuan yang penuh dengan kasih, kepedulian, kebersamaan. Karena itulah yang kemudian akan menarik orang lain, sehingga orang akan bertanya, mengapa mereka saling mengasihi? Dan kemudian mereka akan mengetahui bahwa Yesuslah di balik semua itu, kebaikan Yesus, keselamatan Yesus, kemurahan Yesus, dan juga pertolongan Yesus, juga harapan yang Yesus berikan. Semua itu kemudian akan memikat, menarik orang lain, sehingga mereka kemudian akan menjadi pengikut-pengikut Yesus. Dasarnya adalah sebuah persekutuan yang sungguh-sungguh membawa bau yang harum. Hal yang sama juga Paulus tekankan dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15. 2 Korintus 2 ayat 15, Paulus tekankan di situ, "Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." Artinya kita adalah bau harum Kristus. Pada saat kita bersekutu dengan Kristus, pada saat kita juga bersekutu satu dengan yang lain, maka bau yang harum inilah yang akan menjadi berkat bagi orang lain, menarik orang lain, memikat orang lain,
sehingga orang ingin tahu siapakah kuasa di balik itu, siapakah yang memampukan kita untuk hidup dalam persekutuan yang penuh damai, kebersamaan satu dengan yang lainnya. Mari sama-sama kita mengatakan kita mau sungguh-sungguh memiliki bau yang harum. Karena parfum Kristen adalah persekutuan, kebersamaan, kepedulian, kasih terhadap orang lain. Itulah parfum kita sebagai orang Kristen. Parfum yang sungguh-sungguh membawa bau yang harum lewat kebersamaan, kepedulian, dan kasih. Itu yang akan menarik dan memikat orang lain. Katakan, Tuhan, aku mau mengharumkan Engkau melalui kehidupanku, lewat persekutuan, lewat kebersamaan, lewat cara kita hidup dalam persekutuan, menyelesaikan berbagai masalah, sehingga kita sebagai persekutuan dan juga sebagai pribadi, kita mempunyai dampak yang mengharumkan, sehingga orang lain tertarik untuk mengenal siapa Engkau, dan kemudian dapat diubahkan, diperbarui oleh Engkau. Yang ketiga adalah persekutuan yang menyegarkan. Persekutuan yang menyegarkan. Ayat 3a. Luar biasa sekali bahwa 3 kali sebagai hasil daripada persekutuan dikatakan turun, turun, turun. Ayat 2a, ayat 2b, dan ayat 3a. Maka hasil dari persekutuan yang baik dan indah akan ada bau harum yang turun, dan kemudian juga akan ada kesegaran yang turun. Dan terakhir kita akan lihat nanti bahwa juga berkat diperintahkan kepada semua orang. Maka hasil dari persekutuan yang baik dan indah sungguh-sungguh luar biasa. Di sini yang ketiga adalah persekutuan yang menyegarkan. Ayat 3, seperti embun yang turun dari Gunung Hermon. Kita tahu bahwa Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi di Israel dengan ketinggian 2.814 meter. Gunung tinggi dan juga sungguh-sungguh penuh dan juga kaya dengan banyaknya embun yang sungguh-sungguh menyegarkan. Dan itulah gambaran yang diberikan bahwa persekutuan kebersamaan di mana ada kepedulian, kesatuan, di mana ada pelayanan, saling menguatkan, saling memberikan semangat tanpa memandang suku, ras, kelompok, dan berbagai macam latar belakang. Maka persekutuan itu akan menyegarkan. Maka pada saat kita berada dalam persekutuan seperti itu, kita disegarkan, dikuatkan terus-menerus. Apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, kita dikuatkan oleh persekutuan yang ada. Dan itulah ideal, keindahan yang Allah rencanakan bagi orang-orang percaya, yang juga Yesus inginkan agar kita hidup dalam satu persekutuan yang menyegarkan. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh mengupayakan persekutuan, agar keberadaan persekutuan kita menyegarkan diri kita juga menyegarkan orang lain, sehingga hasilnya luar biasa. Orang lain boleh merasa disegarkan, dikuatkan oleh persekutuan. Di tengah-tengah berbagai gejolak kehidupan, di tengah berbagai pergumulan, mereka merasakan pertolongan Tuhan, kesegaran melalui kepedulian kita, melalui kebersamaan kita, melalui pertolongan kita, sehingga semua kita menjadi alat Tuhan untuk membawa kesegaran bagi orang lain. Mari sama-sama kita katakan, aku mau hidup dalam persekutuan yang menyegarkan. Yang keempat, yang terakhir, persekutuan yang membawa berkat. Persekutuan yang membawa berkat. Ayat 3b. Persekutuan yang membawa berkat. Ayat 3b. Di sini luar biasa dikatakan bahwa berkat Tuhan diperintahkan atas mereka semua yang mengupayakan persekutuan, yang mau hidup dalam persekutuan. Maka berkat Tuhan pasti akan turun. Sama pastinya seperti embun yang akan muncul setiap pagi, yang akan juga meliputi seluruh dataran. Maka berkat Tuhan dalam persekutuan juga akan turun meliputi semua orang, sehingga embun itu yang meliputi semua daerah. Maka juga persekutuan akan menghasilkan berkat yang meliputi semua orang. Maka semua orang akan diberkati. Tidak ada yang kecuali, tidak ada yang tidak diperhatikan. Semua akan terkena berkat Tuhan, karena kita hidup dalam persekutuan, dalam kepedulian, kebersamaan, yang kemudian Allah sebagai sukacitanya, sebagai jawabannya, Dia memerintahkan berkat atas semua orang yang hidup dalam persekutuan. Karena itulah yang merupakan rencana Allah kekal selamanya. Dikatakan diberikan kehidupan dalam segala jenis hal rohani maupun jasmani. Maka berkat Tuhan yang adalah shalom Allah, yang bersifat rohani dan bersifat jasmani, di mana ada ketenangan, kedamaian, keselamatan, pemulihan, pengampunan, sekaligus juga di mana ada pertolongan secara ekonomi, juga pertolongan secara medis,
secara kesehatan, di mana Tuhan juga mendampingi kita dalam berbagai situasi kehidupan jasmani kita, baik rohani maupun jasmani, semua terlingkup dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka persekutuan akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Jika kita hidup dalam persekutuan, maka berkat ini akan dirasakan kepada semua orang. Dan berkat ini bukan berkat yang tiba berangkat, tapi berkat yang selalu ada, baru tiap pagi, seperti embun yang datang baru tiap pagi. Pada saat kita menghidupi persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan satu dengan yang lain, maka berkat Tuhan, baik rohani maupun jasmani, akan ada secara terus menerus, karena Tuhan telah memerintahkannya, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena Tuhan menjanjikan, di mana ada persekutuan, maka di sana aku akan memerintahkan berkat-Ku. Hine matau humanayim shewet ahim gam yahat. Lihatlah betapa indahnya, alangkah eloknya bila saudara-saudara hidup rukun bersama-sama. Bila kita hidup dalam keindahan berkat persekutuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, persekutuan kita akan membawa bau yang harum, akan membawa kesegaran, dan kemudian juga akan membawa berkat, baik bagi diri kita pribadi, keluarga kita, persekutuan kita, tapi juga lingkungan di mana kita berada. Mari sama-sama katakan kita di hadapan Tuhan, kita mau menghidupi, mengupayakan persekutuan. Kita tidak mau dikuasai roh perpecahan. Kita tidak mau dikuasai roh yang mau memisah-misahkan kita. Kita mau mencari solusi, mencari damai, mencari kebersamaan, agar dalam kebersamaan, dalam persekutuan, kita kemudian akan menjadi bau yang harum. Kita akan mengalami kesukaan, kita akan disegarkan, kita kemudian juga akan mengalami berkat Tuhan dan juga membawa berkat kepada orang lain. Karena Tuhan memberkati kita dalam menghidupi keindahan berkat persekutuan, kini dan kekal selama-lamanya. Amin.